Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kuburuteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Jahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Rabu 14 Juli 2021. Injil hari ini diambil dari Matius bab 11 ayat 25 sampai 27. Kita diingatkan untuk selalu rendah hati dan terbuka mendengarkan suara Tuhan. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu karena Engkau sudah memanggil kami untuk menjadi murid-murid-Mu. Tuhan, bantulah kami, gerakkanlah hati kami, agar selalu rendah hati dan siap sedia untuk selalu mendengarkan Engkau. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabdamu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesanmu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius, bab 11 ayat 25 sampai 27. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa berkatalah Yesus, Aku bersyukur kepadamu, Bapa Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah rendah hati dan terbuka mendengarkan suara Tuhan. Hari ini Yesus berdoa kepada Bapanya, Aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Siapakah orang bijak dan pandai di sini? Mereka adalah ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi dan pemuka-pemuka agama. Mereka-mereka inilah yang selalu menolak Yesus, mengeritik Yesus dan tidak percaya kepada Yesus. Mereka menganggap Yesus orang tidak berpendidikan, anak orang miskin. Pikiran mereka terikat pada latar belakang Yesus. Yesus dari Nazaret, anak tukang kayu. Yesus tidak belajar hukum dan agama seperti ahli-ahli Taurat, pemuka agama dan orang-orang Farisi. Karena ketegaran dan ketertutupan hati mereka, maka Tuhan tidak masuk ke dalam hati mereka. Yesus membuat banyak mukjizat di depan mata mereka, tetapi mukjizat itu tidak mengubah cara pandang dan hati mereka. Mereka tetap tertutup. Sebaliknya, orang-orang kecil, orang-orang berdosa, orang-orang sakit, dan orang-orang dari golongan lain sangat senang mendengarkan Yesus dan memberi diri mereka kepada Yesus agar disembuhkan, diampuni dosanya, dan bergaul akrab dengan Yesus. Mereka-mereka ini selalu tunjukkan kesederhanaan dan kerendahan hati mereka kepada Yesus. Mereka selalu siap mendengarkan Yesus dan mengikuti Yesus kemana saja dia pergi. Sikap rendah hati dan siap mendengarkan inilah yang membuat Yesus begitu dekat dengan mereka. Kepada orang-orang seperti inilah Tuhan selalu membuka diri dan menyalurkan berkat-Nya. Bagaimana dengan kita? Siapakah kita di hadapan Tuhan? Apakah kita adalah orang-orang yang selalu mengagungkan pengetahuan, kekayaan, dan kedudukan kita dan menganggap Tuhan tidak berarti? Atau kita selalu merendahkan hati kita dan selalu bersyukur kepadanya karena dialah asal dan sumber kehidupan kita?
Apakah kita termasuk orang yang mau mendengarkan seseorang dengan motivasi mencari kekurangannya dan mengeritikinya? Atau kita adalah orang yang selalu haus mendengarkan warta kebenaran dan inspirasi bagus yang mungkin bisa dimanfaatkan dalam hidup? Marilah saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, rendah hatilah dan terbukalah mendengarkan suara Tuhan. Semakin kita rendah hati dan mendengarkan Tuhan, maka semakin kita diberkati. Bersama Bunda Maria kita berdoa. Tuhan, bantulah kami, gerakkanlah hati kami, agar selalu rendah hati dan siap sedia untuk selalu mendengarkan Engkau. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan, Tuhan sertamu, dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian, dan mereka-mereka yang kita doakan per hari ini, secara khusus mereka-mereka yang sakit, korban virus corona, dan segala aktivitas kita sepanjang hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.